Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di channelnya Bang Duki. Hari ini kita tidak membahas masalah perburungan dulu ya, tapi kita akan membahas seputar pakan burung, yaitu jangkrik ya. Kebetulan abang lagi di salah satu peternak jangkrik. Seperti apa reviewnya, ikuti terus dan pantengin terus channelnya Bang. Di lokasi ada beberapa rekan channelnya. Bang Andi, gimana Bang Andi kabarnya? Kita selalu dalam situasi seperti ini selalu social distancing ya, pakai masker. Ada Bos Yogi, gimana Mas Yogi kabarnya? Alhamdulillah baik. Nah, di samping kita ada yang lagi pakai masker. Memang mantap ya, ada selalu pakai masker. Nah, Bang Andri, dalam situasi seperti ini, apa kegiatan hari ini nih? Akhir-akhir ini? Akhir-akhir ini sementara dunia perkicauan rehat dulu, kita beralih ke peternakan jangkrik. Oke. Ini ada berapa box nih? Ini ada 24 box. 24 box, lumayan banyak ya. Boleh diceritakan nggak? Ini proses alur breedingnya gimana sih? Biar rekan-rekan kicau mania kan biar tahu, biar nanti kan kalau udah terinspirasi mungkin bisa jadi ladang usaha juga ya. Iya. Ini akhir-akhir ini gimana nih penjualan jangkrik? Kalau untuk saat ini saya tidak menjual dulu nih Bang. Lagi mencetak buat indukan. Oh gitu. Ya. Terus setelah indukan ada, baru kita menghasilkan telur. Nah nanti itu dikembangbiakkan mulai. Oke. Nah, boleh ada nggak sampel yang telur atau yang baru dipanen? Boleh dilihat-lihat nggak? Oke siap Bang. Oke, ikuti terus. Ini lokasinya di luar ya. Kenapa tidak di dalam ruangan? Wah, kalau di dalam ruangan lebih bagus di luar Bang. Oh gitu. Nah, ini bisa dilihat ya, ada beberapa box. Totalnya ada 24 box. Nah, ini apa nih? Ini proses bertelur. Ini proses bertelur. Iya. Jadi indukannya di sini. Iya. Jadi khusus indukan kita tampung di sini. Nanti kan dia proses bertelur di pasir. Itu apa? Pasir. Pasir ya. Pasir. Oh, ini ya contoh pasir. Ya, pasir. Bertelur di sini. Ya, kita simpan misalkan beberapa hari, kita simpan contohlah 3 hari. Nah, Kalau sudah 3 hari kita angkat. oke. Ini, sebagai contoh kayak gini, ini kan udah 3 hari. Ya. Kita masukin ke penampungan sementara. Oke. Jadi istilahnya kita nunggu telurnya betul-betul matang, betul-betul siap menetes. Nah, itu bisa tahu siap netes gimana? Dari postur telur kita bisa lihat untuk yang telur muda belum kelihatan cuman belum jelas. Oke. Kira masih muda. Tapi kalau misalkan telurnya udah cukup buat netes, itu lebih besar ukurannya. Jadi kelihatan dari postur telurnya, terus dari warna sudah kelihatan. Oh, beda. Gitu. Nah, kita kan masukin ke penampungan sementara. Ini si pasirnya selalu basah apa kering? Basah, agak basah, jadi jangan terlalu basah gitu. Soalnya kan kalau posisi
pasir itu kering, nanti kualitas telurnya jelek, jadi kuning. Kalau misalkan telur kuning itu ya nggak bakalan netes gitu, nggak bakalan netes. Nah ini posisi telur di pasir ini berapa hari nih bang? Biasanya kalau saya itu kurang lebih seminggu lah. Seminggu? Cuman kan dilihat sambil dilihat postur telur. Jadi kalau postur telurnya ada perubahan, terus dari perubahan bentuk sama perubahan warna. Soalnya kan kalau misalkan posisi telur yang sudah mau menetes itu beda, beda sama yang telur muda. Jadi patokan hari mah seminggu ya? Ya, kalau saya pakai itu 1 mingguan lah. Nah misal udah di pasir gini, prosesnya gimana? Terus kemana nih? Kalau dari sini kan biasanya ada yang pakai karung, ada yang pakai. Kalau saya biasanya nggak pakai karung. Jadi udah dibiarin di sini Ya, di pasir? di sini di pasirnya dibiarin di sini. Soalnya posisinya kan kalau pakai karung biasanya pasir kekering itu cepat. Tapi kalau ini kan stabil. Nah itu diaduk-aduk itu nggak takut pecah itu telur? Enggak, dijamin enggak. Soalnya kan sifatnya kalau di sini keras, tapi kalau dipijit itu kayak ya mudah gitu, mudah hancur. Ini ya? Ya, ini contoh simpelnya. Contoh yang jadinya udah ada. Nah, Ini kelihatan nggak? Jadi selama di pasir ini didiamkan sampai menetas. ya sampai menetas. Enggak, nanti ada proses lagi. Oh gitu. Proses selanjutnya kan dipisahin dari telur dari pasir. Itu biasanya pakai air. Pakai air. Untuk contoh telur yang sudah dipisahkan dari pasir, ini kan biasanya saya pakai kain dengan tujuan kan tidak terlalu panas. Soalnya kan kalau posisi telur itu jangan sampai kering. Nah ini contoh. Ini kan ada gitu. yang menetes. Oh. Ini kan posisinya paling 2 harian lagi netes semua ini. Gitu. Ini kayak ini kan. Udah banyak ya yang netes Iya, ya? ini tinggal kita tabur di box gitu, langsung dimasukin ke box. Cuman kan posisinya masih sedikit, kita simpen dulu. Paling besok lah bisa ditabur. Nah biasanya kan untuk satu box penebaran anakan itu berapa kilo telur bang? Saya pakai yang ukuran boxnya ukuran 60 lebar itu lebar 60, terus panjangnya 120. Itu biasanya saya kasih 1,5 kilo. 1,5 kilo. 1,5 on. Oh, 1,5 kilo. 1,5 on Ya, ya. 1,5 on. Itu biasanya jadi berapa kilo tuh? Nah, sebetulnya kalau dari hasil panen itu tergantung kita ngasih pakan. Kalau kita ngasih pakannya bagus ya otomatis hasilnya pasti bagus. Begitu. Iya. Biasanya pakannya apa sih bang? Kalau saya pakai pur ayam, tapi digiling lagi pakai mesin tepung supaya lembut. Nah, sebagai contoh kayak gini. Nah, ini kan contoh. Ini pakan yang sudah kita bikin lembut pakai mesin tepung. Oh Kita- ini pakan ayam. pakan ayam ya, pakan ayam. Oh, bukan dedak bukan? Bukan dedak, ini pakan ayam. Biasanya habis berapa kilo tuh dalam satu box Dalam satu box itu kita sampai panen? sampai panen kita nggak ngitungnya nggak beratin per kilo, satu karung. Satu karung. Habis berapa box misalkan satu karung kita tabur misalkan 4 box 5 box gitu ya. Yang ukuran itu paling habis lah satu karungan gitu. Satu box itu habis Ya. satu karung. Enggak, keseluruhan box gitu. Oh keseluruhan Iya, box. Kita pakai boxnya kayak model gini sebagai contoh simpel ya. Ya. Soalnya kan kalau misalkan boxnya kayak gini, satu hemat ruangan, yang keduanya kan kita enak gitu dalam panen dalam apa gitu. Oh ini contoh buat Contoh, penebaran. Iya buat penebaran media. Untuk masalah media kita pakai tray telur. Penebaran.
pemasaran kita contohkan seperti ini. Dari satu Oh, jadi ini disusun di dalam. disusun di dalam. Terus, sebagai contoh begini ya. Contoh, susun kayak gini, susun rapi. Jadi ini kan buat media jangkriknya gitu. Media jangkrik. Nah kayak gini. Jadi yang sudah menetes tadi ditebar di sini. Iya langsung kita tebar. Langsung kita tebar. Itu fungsi tray telur itu buat apa sih, Bang? Ini kan sebagai apa? Sarang. Jadi kan kalau kita pakai ini jangkriknya itu nyaman gitu. Terus dalam masalah proses panen kita lebih gampang ini dibanding sama kita pakai daun pisang yang sudah kering. Kalau ini kan Nah, itu kan ada bambu tuh di dalam nih. Di bambu posisi- buat apa tuh, Bang? Kita posisi bambu ini buat bikin sekatan. Nah, seperti contoh kayak gini. Nah, sekatannya. Oh. Jadi jaraknya jarak dempet media ya. satu yang lainnya tuh agak Renggang, ada jarak. Kita ada jarak beda sama model kayak gini. Kita kalau kita nggak pakai bambu, jaraknya terlalu besar. Oh, jaraknya terlalu Iya, soalnya kan kalau misalkan populasi jangkriknya banyak, otomatis kan medianya kurang, kasihan. Oh, gitu. Iya, si jangkrik nggak nyaman. Tapi kalau misalnya kita kasih pembatas kayak gini kan, nggak terlalu renggang. Oke. Gitu. Jadi meskipun populasinya padat, masih aman. Terusan kan kita nggak cukup satu ini ya. Jadi kita bikin lagi di sini nanti di atasnya. Oh, gitu. Iya posisinya kayak gini. Jadi medianya tambah banyak. Kalau posisinya kita pakai satu ini cuma di bawah kan. Kalau posisinya nggak padat itu kurang bagus. Nah, untuk makanan biasanya teman-teman breeding jangkrik yang lain kan suka ada pakai sayuran. Nah, ini Bang Yogi sendiri Kalau kita pakai sayuran, pakai. Kalau misalkan Tetap contoh pakai. limbah dari pasar, cuman kan itu biasanya mengandung pestisida. oh gitu. Ya pestisida kalau bisa dicuci dulu. Kalau misalkan sudah bersih, sudah aman, baru kita kasih. Tapi tetap pakai pakan sayur. Iya pakai. Soalnya kan kalau dari sayur biasanya kan ada unsur air. Jadi tetap air harus jangkrik harus minum, tetap harus minum. Jadi nggak perlu disiram kalau Iya, pakai sayur. nggak usah disiram. Ya disemprot sih perlu sih sebetulnya. Biasanya kalau saya itu satu hari 3 kali, pagi, siang, sama sore. Misal kalau misalkan cuacanya panas, cuaca itu sekitar panas, kita harus sering semprot. Oh. Ya. Nah, ini pemasarannya gimana sih Bang? Kemana aja? Kalau masalah pemasaran kita kan belum seperti yang peternak yang lain sudah jalan gitu. Ya alhamdulillah kalau masalah pemasaran kita paling Tapi wilayah sini masih bisa. Terusan kan kita masalah yang ternak murai, terusan yang bakul kecil, ya alhamdulillah lah bisa masuk gitu. masih Ya. bisa terpenuhi Iya, memenuhi gitu. pasar Iya. daerah ya. Oke. Nah, ini ke panen berapa bulan? Kalau biasa saya tuh kalau misalkan dari tabur sampai ke panen itu sekitar 1 bulan. Kadang-kadang kurang dari 1 bulan. Kalau lebihnya biasanya 1 bulan lebih 5 hari 4 hari. Ya situasi ukurannya udah misalkan udah pas panen ya kita panen. Kalau misalkan belum pas panen ya kita tunggu dulu. Nah, untuk prospek kita ngobrolin prospek nih. Prospeknya gimana sih Bang? Untuk Masalah prospek jangkrik ternak jangkrik. yang selama ini saya ini Nah, yang selama alhamdulillah. ini Bang Yogi geluti lah. Ya alhamdulillah sih gitu. Jadi ada gitu lah. Ada lebih ya. Lebih gitu. Gimana keuletan kita gitu sebetulnya itu mah. Tapi ini kayaknya menjanjikan sekali ya. Insya Allah. Soalnya kan selama burung khususnya kicauan masih ada, ya kan pakan harus ada juga ya. Ya pasti itu. Apalagi para peternak murai batu atau burung-burung kicauan yang breeding kan perlu
ekstra puding ya. Iya. Kadang-kadang ada yang tidak pakai pur juga ya. Iya. Oke oke. Nah ini balik lagi ke ini bang, ke yang apa ini Indukan. indukan. Iya. Nah ini indukan ini apakah cuma sekali pakai apa gimana nih? Apa terus menerus sampai? Biasanya kalau yang saya ini itu sampai 7 kali 8 kali Telur. telur. Gitu. Setiap misalkan kita nyimpan di sini 4 hari, kita ambil berarti hitungannya 1 itu ya. 1 nanti 4 hari kemudian kita tarik lagi berarti sampai 7 kali kita narik dari indukan. Nanti kan secara otomatis indukannya sudah tidak produksi itu mati sendiri. Jadi ganti indukan baru. Oh ganti indukan Ya. baru. Berarti dari yang sana ada yang disortir buat indukan juga. Iya, biasanya saya kalau kita nyiapin indukan contoh 10 kilo, jadi khusus itu buat indukan. Oh, gitu. gitu. Jadi jangan diganggu gugat itu. Dikasih makanannya, makanan yang kandungan vitaminnya banyak, terus kandungan proteinnya banyak. Sebagai contoh makanan tambahannya biasanya saya kasih pepaya, berhubung ini sudah habis, pepaya kalau bisa itu kayak sayur gitu. Dan cuman posisi untuk petelur biasanya jangan terlalu banyak sayuran, soalnya kan ininya kurang baik lah hasil telurnya. Oh hasil telurnya. Ya, Nah untuk indukan sendiri ini ada efek kanibal satu sama lain nggak sih pak? kalau pakainya kurang pasti, Oh, tapi gitu. kalau misalkan pakainya terjamin jarang lah, jadi nggak terlalu ini. Nah ini begitu mau telur, apakah mereka cari si pasir itu sendiri atau bertelur di mana aja? Kalau saya kan biasanya untuk petelur, Nah. saya menggunakan box kecil kayak gini. Nah. Posisinya kan kalau kita narik telur, itu kan kita nggak terlalu ini, jadi dibersihin lagi ini boxnya dari kotoran-kotorannya. Oh, Jadi gitu. posisinya si jangkrik nggak bertelur di sembarang tempat. Oh, gitu. gitu. Jadi sudah posisinya dia tahu langsung ke pasirnya. Oh, iya. Kalau misalkan kita nggak dibersihin kotorannya itu ya otomatis pasti bertelurnya di mana aja gitu. Nggak kayak peternak yang sudah wah gitu, mungkin ya itu mah Lain lagi ya. lain lagi gitu. Oke, Tapi untuk oke. saya mah ya gitu. Tapi Dipakainya kalau prinsipnya kayak gini. kalau ukuran segini sih udah sekitar 24 box ya. Iya. Ukuran lumayan banyak juga ya. Acuan kemarin cuma seminggu sekali panen. Cuman yang target yang sekarang ya minimal pengennya tuh 1 hari sekali panen. Oh, oke. Amin ya. Oke. Ya, Mudah-mudahan sukses. ya hasilnya nggak banyak tapi kan kita punya rutin setiap hari, soalnya permintaan alhamdulillah sampai sekarang permintaan makin banyak. Oke. Meskipun akhir-akhir ini kan sekarang lagi ada pandemi ya, tapi Pemasaran alhamdulillah. masih aman, cuman dari posisi harga yang mungkin gimana tuh? disesuaikan. Oh, disesuaikan. Soalnya kan banyak Penurunan peternak ya. yang, kadang-kadang kan peternak murai sekarang harga jual turun, terusan Oke. konsumennya kurang. Tapi untuk masalah harga jangkrik alhamdulillah stabil, kurang-kurang sedikit. Oke, terima kasih Bang Yogi ya atas informasi seputar peternakan jangkriknya. Mudah-mudahan sukses, Ya. kedepannya makin maju, Amin. makin luar daerah ya Amin. pemasarannya ya. Amin. Oke, kita sama-sama saling mendoakan mudah-mudahan virus pandemi lagi mulai berakhir ya. Karena kan ya semuanya juga keadaan terjepit dan sulit ya. Ya. Nah, oke, terima kasih Bang Yogi, mudah-mudahan Sama-sama, Kang. sukses ya. Ya, Terima sama-sama. kasih. Amin. Oke, stay tune.